Mari kita sambut kakak, berikan tepuk tangan buat Kak Riko. Wah, ini pembicara kedua kita untuk di bootcamp hari ini. Silakan Kak Riko, langsung saja. Halo. Oke, saya mulainya gimana ya? Oke, selamat siang semua. Perkenalin, saya Riko Antonius ya. Saya founder dari Patris. Mungkin ada beberapa yang udah kenal saya. Halo. Ada juga yang mungkin baru pertama kali ketemu. Ya, mungkin saya nyeritain sedikit mengenai story-nya Patris dulu kali ya, biar teman-teman kenal sedikit. Tapi saya nggak bakal banyak ngasih teori, tapi pengennya dengar dari teman-teman sih sebenarnya. Ya, saya pengen tahu background-nya sama nggak? Karena kalau nggak nanti saya ngomongnya Shopee mulu gitu. Karena jualannya marketplace, jualannya sepatu-sepatu cewek gitu. Walaupun cowok bulat lagi gitu. Tapi kita ngomonginnya sepatu cewek. Kenapa? Nanti saya jelasin. Oke, ini our story journey ya dari Patris Official Store. Next, kita mulai dari yang pertama. Untuk foundation. Oh, next ini. Oke. Nah, perkenalin dulu, saya Riko Antonius. Saya adalah entrepreneur di bidang women's shoes ecosystem. Maksudnya apa ya? Maksudnya saya ngerti dari awal sampai sekarang. Awalnya itu sebenarnya saya punya family business. Geraknya di mana? Di sepatu. Terus habis itu saya retail juga pernah. Saya main masuk modern market, konsinyasi juga pernah sampai 60 titik. Sampai Jawa Tengah, Jawa Tengah. Saya belum sampai ke Jawa Barat, Jawa Timur belum pernah. Terus habis itu juga kita masuk produksi juga, manufacture. Terus habis itu sekarang bikin brand, jualan di online. Jadi kalau ditanya foundation saya udah cukup lama di bagian sepatu. Bahkan dulu sebelum mulai dan sebagainya saya disuruh bantu-bantu orang tua juga. Dari SMA juga udah kasarnya gitu. Jadi udah lama banget gitu di persepatuan, terutama cewek. Jadi saya ngerti lah bagaimana cara memberikan kenyamanan buat wanita. Wah, kasar gitu. Kasarnya begitu ya. Ya. Terus saya lulusan Universitas Pelita Harapan. Nah, ini teman saya juga dari Pelita Harapan, jadi kenal saya dulu saya seperti apa gitu. Dicek aja ya bener gak nih gitu, ngomongnya gitu. Jadi saya benar-benar di sepatu udah cukup lama kasar gitu. Nah, Patris ini cuman baru mulai kasar gitu loh. Kenapa kok baru mulai Kak dan sebagainya. Awalnya kita family business, terus habis itu pecah, kita bikin sendiri. Saya pengen bikin sendiri waktu pandemi. Pandemi tahun 2019 betul ya? Pandemi 2019 itu di luar. Pandemi awal itu sekitar Maret, bener nggak? Maret, nggak lama 3 bulan masuk Lebaran. Ya, itu saya cerita sedikit ya, kayaknya mendingan cerita lebih seru kali ya gitu ya. Waktu dulu tuh masih di retail, itu lucu banget. Kenapa? Semua orang bilang apa? Lockdown, bukan lockdown ya, suruh tutup PPKM ya awalnya, PPKM. Level tinggi, toko mesti ditutup. Tapi karena Lebaran, ya semua orang itu udah kayak zombie. Ya, sekarang lagi Last of Us ya katanya. Jadi wah, saya mau beli dan lain sebagainya. Toko ditutup aja, orang pada datang kasarnya gitu dan sebagainya. Nah, saya waktu beres itu saya pikir, wah ternyata pandemi, awalnya saya berpikir, kira-kira jualan sepatu ada nggak yang mau beli? Bener nggak? Ini orang pada di rumah semua. Terus kira-kira siapa sih yang pada mau jalan-jalan pakai sepatu dan sebagainya? Awalnya mikirnya gitu, nggak bisa nih. Tapi akhirnya, karena waktu itu lagi switching, ya sebenarnya saudara juga pada bikin merek lain gitu loh. Total ada sekitar 9-10 merek sebenarnya waktu pandemi semua orang mikir gimana caranya buat survive. Nah, termasuk saya bilang ke orang tua saya mau jalan sendiri dong, saya mau bikin Patris. Saya mau bikin, akhirnya Patris establish sekitar bulan Mei apa Juni ya gitu. Jadi setelah Lebaran kita baru mulai dan mulainya pada saat pandemi. Dan kebetulan kita bisa jalan. Nah, ini saya jelasin. Saya mundur lagi deh biar lebih seru ya. Kita jelasin mengenai fall and rise saya. Dan saya yakin kalau misalnya saya tunjuk satu-satu, di sini pasti banyak banget yang punya cerita yang mengesankan. Yang setiap orang pasti, kok bisa sih sampai teman-teman sampai ada di sini. Pasti ada cerita-cerita yang, wah lagi bagus-bagus ya, wah lagi turun dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita sebagai entrepreneur udah biasa terhadap hal-hal seperti ini. Dan saya yakin teman-teman juga pasti punya ceritanya tersendiri. Dan moga-moga cerita ini menginspirasi. Ini ceritanya saya. Ya. Jadi
saya pernah cerita, taruh di Instagramnya saya kasarnya gitu. Dulu ini tahun 2015 sampai 2017 saya ngerasa semuanya bagus. Ada yang pernah ngerasa, wah karir saya bagus banget, lagi naik-naiknya, lagi oke banget. Pernah nggak? Pasti ada momen di mana kita seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman di balik, saya belum pernah merasa, tapi lagi di bawah dan saya merasa lagi progres naik. Ini ngerasa yang benar-benar waktu itu lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Saya ngerasa bisnis saya bagus, oke dimanapun dan sebagainya, gaspol. Ya, bahkan apa? Saking nafsunya. Ya, ini kalau misalnya pebisnis nanti kalau misalnya teman-teman udah jalan dan sebagainya, ini mungkin bisa terjadi. Ya, saya butuh modal, sekolahin aset. Biasa kan? Dan sebagainya. Kita berharap bagus dan sebagainya. Tapi kenyataannya nggak selalu sebagus itu. Dan ini yang terjadi gitu loh. Jadi saya nge-hire manajer dan sebagainya. Ternyata apa? Kena tipu. Manajernya ngaco. Ya, manajernya benar-benar bobrok lah kasarnya gitu dan sebagainya. Akhirnya nimbulin kita juga jadi takut untuk hiring dan sebagainya. Jadi akhirnya kok kita ngerasa bagus tapi kok ada aja kendalanya. Next. Terus habis itu 2000, nah ini mulai agak kepleset nih. Mulai agak kepleset. Bahkan sebelum pandemi pun udah mulai agak kepleset kasarnya gitu. Setelah aset yang disekolahin dan sebagainya. Planning yang kita pikir bagus semua ternyata banyak bermasalah. Wah masalahnya gimana? Ya tadi. Ini mulai gak kebayar, itu mulai gak kebayar, hiring salah dan sebagainya. Ada kasus pajak juga. Di sini ada yang pernah kena kasus pajak. Gak ada saya doang berarti. Ya saya angkat tangan makanya gitu. Kena kasus yang lucunya tau gak pajak di Indonesia itu tuh mundur sekitar 3-4 tahun ke belakang ya. 5 tahun ke belakang. Jadi saya tuh kena bukan tahun ini, 2 tahun yang lalu karena ada satu kasus yang dan lain sebagainya. Dan dua-duanya ada mungkin beberapa yang ngerasa gini, oh ya udah saya hire konsultan aja, konsultan yang beresin. Dengerin ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang sama saya aja semuanya beres. Hati-hati. Ini juga sama. Berpartner dengan orang dan sebagainya. Kita sebagai entrepreneur harus mau terlibat, mau tahu dan lain sebagainya. Jangan ngerasa udah beres. Segala sesuatu udah beres. Kalau semua udah beres, pasti semua orang maju semua. Tapi kenyataannya enggak. Ya, ini jebakan yang terkena saya waktu itu. Jadi saya pengennya diterima beres aja. Begitu saya tanya kanan kiri ternyata ada masalah di situ. Akhirnya apa? Ketemu orang lain saya suruh apa? Belajar lagi. Ya mungkin ini teman-teman juga ketemu dan kita ngumpul semua di sini. Sebenarnya pengen apa sih? Pengen belajar kan? Pengen tahu gitu loh. Apa sih dan lain sebagainya. Nah itu yang saya belajar akhirnya suruh brevet. Ya ngapain lagi kasar gitu. Suruh brevet ya udah belajar dan sebagainya. Ya tadi tokonya ada 5. Saya awalnya toko ada 5, sewa 2, tutup semua. Ya Depsor 60 titik tutup semua tinggal 40 titik. Saya ada pabrik juga awalnya ya. Saya udah hubungan baik dengan Modern Market Department Store. Ditikung sama orang juga. Jadi ada aja masalahnya. Ya, jadi coba pivot bisnis, investasi juga gagal. Ya, ini jadi titik balik saya menurut saya yang paling drastis. Jadi di tahun sebelum pandemi pun udah banyak masalah. Tadi ada yang cerita, ada yang nanya mengenai partnership. Saya juga pernah berpartner. Saya pengen pivot dong, saya pengen punya usaha sendiri gitu. Jadi ceritanya orang tua saya punya tempat ya kan mati nih. Saya bilang saya usahain deh. Saya ngerasa saya bisa nih. Tapi saya nggak mau industri yang sama. Nah ini juga mungkin pelajaran yang teman-teman bisa belajar dari saya. Saya pengen belajar dong. Saya pengen bisnis yang lain. Akhirnya bisnis kopi. Saya kerjasama nih. Teman-teman bisa bayangin lah ya. Saya kerjasama dengan orang yang dapat level grinding kopi nasional. Dia pengajar kopi yang besar dan lain sebagainya. Terus habis itu juga kopinya dia terdistribusi hampir seluruhnya di Bogor. Bagus nggak? Bagus dong. Bener nggak? Dia masuk dan sebagainya. Ternyata pada saat kita kerjasama, balik lagi. Ini orang kita mesti belajar sama-sama. Belum tentu pas. Ternyata gaya action dia sama gaya action saya berbeda. Saya industrinya retail. Apa-apa dalam tanda kutip. Kalau buka Shopee apa? Diskon. Ya kan? Yang penting apa? Yang penting banyak orangnya dan sebagainya. Nah ini kan cara pendekatannya berbeda dan sebagainya. Nah ini juga harus dikomunikasikan di awal. Jadi ketika kita berpartner ya, jangan cuma ngelihat oh saya jago di mana, ini jago di mana. Tapi harus ada due diligence dan lain sebagainya. Dan pelajaran terakhir yang paling saya ketemu waktu kita ngomongin partnership ya, ketika kita berpartner, dua-duanya harus sama gregetnya.
Bahkan kalau perlu, kalau misalnya saya nih di Patris, ada yang, saya mau jadi partnernya Patris. Saya pengen cari orang yang jauh lebih greget dibanding saya. Pengen ngembangin Patris ini, baru saya ajak jadi partner. Ya, jadi kalau saran saya, kita tunjukin aja kapabilitas sendirinya. Akhirnya nanti berdatangan. Kenapa saya ngomongin begini? Karena tiba-tiba saya juga ditanya kemarin, ada yang venture capital nanya, mau invest dong di Patris. Tiba-tiba ada yang nanya, wih siapa saya bilang gitu. Ada yang nanya dan sebagainya. Nanti yang kedua ini, Bro Daniel ya, Kok Clement. Bro Daniel ya nanti ya. Nah itu juga kalau nanya venture capital dan sebagainya atau partnership mungkin bisa ke Kopi Cuseo. Dia lebih banyak seperti itu. Jadi partnership dan sebagainya itu bisa terjadi gitu loh. Tapi balik lagi kitanya sendiri harus bagus. Ya siapa sih? Pertanyaan saya simpel. Ada yang mau nanya tadi pertanyaan mengenai berpartner ya. Simpel. Kalian mau berpartner dengan siapa? Orang yang paling jago, paling ahli, dan sebagainya. Pertanyaan saya simpel. Partner kita, nyari kita juga sama gak? Yang paling ahli, yang paling jago. Tenang aja. Jadi kalau kitanya expert, kitanya bagus, kitanya oke, partner datang dengan sendirinya. Saya percayanya itu. Lanjut, di tahun 2020 udah rada lumayan lah ya katanya, kasarnya. Lumayan gila maksudnya. Iya, udah nangis, udah kering kasarnya gitu. Udah kok ketimba tangga terus, ada lagi begini, siapa yang mau pakai sepatu kasarnya gitu sebagainya. Urusan relaksasi dan sebagainya mau gimana? Udah kopi, udah pahit kasarnya gitu. Tinggal pilihannya ada dua, kita nikmatin pahitnya atau ya udah kita fokus ke pahitnya. Ya udah kita nikmatin aja. Kata-kata saya adalah apa yang dibilang mustahil buat manusia tapi enggak juga buat Tuhan. Ya. Nah, ini Patris Official Store, kita merupakan brand lokal yang bergerak di bidang fashion, sepatu wanita ya. Kita karya anak bangsa, artinya kita ajak UMKM untuk bisa berkarya sama kita naikin kelasnya. Standarnya kita, standar nasional. Kenapa? Karena saya basicnya udah kenal dengan modern market tadi. Jadi karena kita udah tahu dengan modern market, kita tahu seperti ini dan sebagainya, akhirnya saya branding, saya package, saya kemas dan lain sebagainya, sehingga benar-benar kualitasnya itu bagus. Jadi banyak banget yang datang ke saya, tapi standarnya nggak bagus. Mohon maaf, nggak bisa. Kalau mau, saya bina. Ya, artinya kita juga harus mau terlibat, ngajak mereka untuk bisa lebih baik gitu loh, dibandingkan dengan seperti yang ada sekarang, kasarnya gitu. Nah, kita juga ngangkat tema sepatu fashion wanita. Sebenarnya sekarang udah mulai ke baju, tapi baru mulai gitu. Kita yang premium, artinya yang benar-benar kita kurasi, benar-benar harus bagus kasarnya gitu. Dengan harga yang masuk akal dan berkualitas. Nah kita percaya, nah ini juga mungkin ya, ini mungkin bisa jadi base-nya teman-teman. Jadi setiap dari kita membuat sesuatu pasti awalnya dari mimpi. Nah mimpi ini kita terapin juga atau kita buat jadi value-nya kita. Dan ini yang saya buat di Patris. Melangkah bersama Patris, kita punya impian. Pengennya apa sih? Wanita Indonesia terutama ya. Itu bisa pakai sepatu yang nyaman, yang bisa buat sehari-hari. Kuncinya apa? Sehari-hari. Jadi kalau misalnya dipakai sepatunya yang sepatu gunung, kayaknya enggak dulu deh ya gitu. Sepatunya sepatu futsal, enggak dulu ya. Ini Core Patris. Ini yang membuat teman-teman lebih ngerti. Kemarin kan udah dijelasin mungkin ya sama Kok Clement mengenai arahnya kita kemana. Konteksnya apa dan sebagainya. Itu yang ngebuat kita lebih, brandnya lebih ke arah. Nah, dari situ nanti turunannya banyak deh. Gitu. Nah ini milestone-nya tadi 2020 sebenarnya udah sekitar Juni ya 2020. Terus habis itu kita baru tapi udah expert. Saya ngulang-ulang ini sebenarnya. Kenapa saya bilang ini awal-awal. Sekarang udah berubahnya udah banyak slide-nya. Ya kita udah nggak 2 tahun, kita udah mulai 3 tahun, udah lebih dari ratusan ribu pasang kita jual setiap tahun ya. Dan fanbase kita udah cukup banyak. Kategori kita pernah tembus di top penjualan di beberapa marketplace, di Heels 5 cm, 3 cm, Moose, Heels kaca dan sebagainya, kita pernah top brand 1, 2, 3. Ya ini sosial media yang belum kita belum upgrade. Ya. Moose itu sepatu yang ada di depan, gimana jelasinnya? Ketutup di depan, belakangnya kosong. Ya, itu Moose namanya. Ya. Gini tapi belakangnya nggak ada gitu. Itu Moose namanya. Jadi gini, balik lagi setiap kategori, setiap bidang itu pasti
beda-beda ya. Nah, kalau di sepatu tuh sebenarnya kategorinya banyak banget. Ada heels, ada mules, ada sandal gunung, ada sandal itu wedges gitu. Itu sepatu beda lagi gitu. Jadi setiap kategori beda-beda. Nah, kalau kita mau mulai bisnis dan mau mulai jalan dan sebagainya, kita harus benar-benar menurut saya kita aim di satu bidang aja, satu titik aja. Nah, kekuatan di Patrice itu di heels kasar gitu. Kita berbeda dengan brand lain yang mungkin main banyak dan sebagainya, kita kekuatannya di situ, di fashion. Jadi ini Instagram kita, ini TikToknya kita sebenarnya udah mulai upgrade ya, udah mulai kalau mau dicek boleh, mau di follow boleh. Ya, ini Instagram kita udah 130 kayaknya terakhir. TikTok udah 300K. Shopee-nya udah naik 2 kali lipat di 800K. Lazada kita udah 150K, Tokopedia juga ada. Jadi platformnya seperti ini. Kita adanya di marketplace kasar gitu. Nah, ya udahlah, itu mah yang belakang kasarnya. Sekarang kita buat ke depan buat ngapain sih kasarnya gitu. Kan teman-teman juga pasti ini saya cerita dari tadi sisinya saya. Saya justru pengen dengerin dari teman-teman pengennya apa nanti. Nah, ini setelah kita jalan 2 tahunan lebih kita jualnya seperti ini kasar gitu. Dari yang nol, dari zero, grounded. Kok bisa? Pertanyaannya gitu, kok bisa? Jualan bisa banyak dan sebagainya. Kalau menurut saya, ada beberapa hal yang jadi pedoman saya. Salah satunya, ini value-nya saya. Setiap hari harus lebih baik. Kalau hari ini bagus, besok harus lebih bagus lagi. Caranya gimana? Sebenarnya dari kata-kata ini aja udah simpel banget. Harus apa? Harus evaluasi. Gak boleh pantang menyerah. Gak boleh ngerasa oh ya udah segini aja dan sebagainya. Nah, untuk itu ya saya mungkin bagian beberapa strategik ya mungkin ya. Dan ini mungkin juga udah dijelasin sama Ko Clement kemarin karena sebenarnya dasarnya versi saya semuanya kalau ngerti bagian ini diserapin menurut saya teman-teman bisa maju dengan lebih cepat kasar gitu. Maksudnya apa? Nah ini saya jelasin mengenai funneling atau customer journey terutama di marketplace. Saya ngomongin marketplace ya, balik lagi. Karena saya jualan di marketplace. Tapi ada beberapa yang nggak jualan barang. Ada yang jasa ya tadi ya. Yang jasa siapa aja? 1 jasa, 2, 3 jasa. Jasa. Barang? Ada barang 1 orang, barang. Ya jadi gini loh. Saya jelasin dulu. Setiap bagian pasti ada funnel. Saya orang marketing, jadi pasti saya ngomongin funnel. Tadi Ko Clement udah ngomongin upper funnel, middle funnel, lower funnel. Ini penting banget. Kalau teman-teman yang ngerti strateginya pasti salah. Jadi waktu ketemu orang atau ketemu klien atau ketemu kita buat konten, buat apapun, ini lariin ke sini. Kalau lariin ke sini aja udah ngerti, pasti teman-teman bisa ngerti gitu. Udah ada 3, cold, warm, dan hot. Jelas ya, teman-teman. Ini yang paling gampang. Nanti kalau misalnya mau dijabarin di marketplace saya bisa jabarin. Cuman kalau menurut saya yakin teman-teman gini loh. Datang ke sini, saya nggak mau dengerin Patrice kasar gitu. Saya kan mau bisnis saya biar bisa lebih bagus. Gimana caranya ke depannya? Nah, nanti saya justru pengen tahu nih teman-teman udah ngerti belum funneling ini dan sebagainya. Daripada saya jelasin dan buka Shopee terus, teman-teman pasti pada kebingungan. Ini maksudnya gimana gitu loh. Saya aja nggak ada aplikasinya, jangan-jangan gitu. Ya, tapi intinya gini, ada namanya code. Atau misalnya kita ngomongin dari customer side awareness. Pertanyaannya simple. Mereka tuh kenal kita nggak sih? Mereka tuh tahu kita gak sih? Kita jualannya apa? Saya baru ngejelasin dari tadi. Mungkin ada beberapa yang gak kenal sama saya. Saya anggap teman-teman adalah cold. Makanya saya jelasin Patrice itu sepatu jualannya. Dari sini mulai tahu dong dan sebagainya. Akhirnya apa? Oke, udah tahu nih Patrice itu jualannya sepatu dan sebagainya. Habis itu saya jelasin lebih jauh mengenai sepatu. Tadi ada yang nanya mules, bener gak? Mules itu apa? Ada namanya interest atau desire. Mulai ngerti. Kalau kasarnya dalam tanda kutip ya, kalau ada orang yang mulai menanyakan tentang bisnis kita, itu mereka sudah di level namanya warm. Artinya mereka mulai ada interaksi dengan kita. Nah baru pada saat terakhir, kita ngomongnya di hot market atau action. Gimana caranya orang itu membuat akhirnya beli barang kita. Nah kalau teman-teman tahu, tahu seperti ini, gak ada tuh, pertama kali ketemu, langsung diajak nikah. Nah, kalau gitu kabur semua, bener nggak? Ya, nggak ada. Jadi ternyata di produk pun dan lain sebagainya ini berlaku. Ya, kalau di jasa lebih jelas lagi. Ini penting banget. Kenapa? Karena dengan teman-teman mengerti ini, teman-teman tahu saya mesti ngapain, treatmentnya seperti apa. Ya, datang.
tadi saya dengar ada insurance mungkin ya, insurance. Datang, masuk yuk insurance saya. Kok gitu? Tapi kalau misalnya ditanya, kebutuhannya apa? Misalnya contoh, saya olahragawan misalnya contoh, ya kan? Sama orang yang ibu-ibu rumah tangga, resikonya berbeda, dia punya pekerjaan berbeda, bener nggak? Kalau kita gali lebih jauh dan sebagainya, kita akhirnya bisa kasih produk yang benar-benar tepat terhadap orang itu. Ya, ingat penjualan itu terjadi ketika apa? Ketika kita menyelesaikan masalah orang. Yang paling sering salah adalah ketika kita tuh fokusnya sama diri kita sendiri. Termasuk tadi mungkin buat konten, buat apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita mesti buat versi mereka, baru itu bisa jalan. Ya, ini caranya kalau di saya gitu. Lakuin apa? Advertising, foto produk, konten dan lain sebagainya. Makanya tadi kok buka Patris, ya kan tadi Instagramnya Patris isinya apa? Foto, katalog dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan. Ya, kalau saya isinya kontennya yang tadi mungkin cerita-cerita banyak joget, ini orang jualan apa? Bingung. Makanya saya jualannya, saya masukin foto-foto yang menarik, yang benar-benar oke. Karena apa? Di internet orang ketemunya visual. Makanya harus saya rapihin di situ, ya. Terus habis itu apa? Begitu orang udah tahu dan sebagainya, dia baru ngecek. Sepatunya heels, misalnya contoh, sepatunya Mules tadi misalnya dan sebagainya. Harganya berapa ya kira-kira? Terus saya sih cocoknya buat kondangan. Kira-kira dikasih apa? Kita harus bisa jawab. Artinya apa? Kita harus bisa deliver produk itu sesuai dengan dia. Kalau di online caranya gimana? Ya kita masukin etalase toko. Ya, artinya apa? Pernah nggak datang ke Indomaret? Ya, pertama kali masuk langsung kepikiran. Misalnya contoh mau beli Aqua. Masuk ke etalase Aqua. Saya benar-benar dari retail. Jadi pasti saya jelasinnya mengenai retail. Masuk ke etalase Aqua. Jadi udah jelas. Nah, kalau teman-teman mungkin yang di jasa dan sebagainya sama. Teman-teman seperti etalase. Teman-teman harus punya fokus kemana. Jadi begitu masuk, teman-teman yang masuk di situ pada tahu, saya mau masukin di sebelah mana. Ya, semakin spesialis teman-teman, semakin mudah. Tapi terlalu spesialis akan mempersulit kalau di jasa. Tapi kalau misalnya di barang, mendingan kita fokus sampai menang. Saya dapat pelajaran juga dari guru tercintanya kita, YouTube ya, kasarnya gitu. Iya kan semua orang pada belajarnya dari YouTube kasarnya gitu. Saya juga sama gitu. Saya belajar gini, ternyata kalau misalnya kita mau pivot, banyak orang yang gini, oh ya saya udah jago nih bagian asuransi misalnya contoh. Saya mau masuk asuransi jiwa, lari ke kebakaran misalnya contoh, lari ke nanti ada juga yang apa. Kan banyak tuh jadinya. Nah orang yang kayak gini nggak akan fokus, nggak akan bagus hasilnya. Artinya apa? Begitu teman-teman masuk, begitu teman-teman fokus jalan dan sebagainya, dominasi pasar dulu. Artinya pastiin teman-teman menang, teman-teman dapat tractionnya, habis itu baru mulai ke tempat yang lain. Dan kalau boleh ke samping atau ke atas kasar gitu, ke samping produk, varian dan sebagainya, ke atas mungkin produk-produk dan lain sebagainya. Ya, mungkin manufaktur, mungkin jalur distribusi yang lain dan sebagainya. Ini juga bisa. Tapi intinya seperti itu. Nah, terakhir tuh bener-bener pada saat udah di kasir. Saya selalu ngejelasin customer journey ini kayak paling gampang ya. Itu kayak kalau di Indomaret, pelangnya, billboardnya segala macam itu call. Ya, jadi pertama kali ketemu, oh itu Indomaret. Begitu masuk, mereka muter-muter di dalam dan sebagainya. Mengetahui tentang teman-teman semua segala macam, itu mulai warm. Oh, kontennya mengenai isu politik, misalnya contoh. Ada nggak sih yang nge-branding tentang orang-orang politik? Ada, jangan salah. Ada nggak yang tentang hukum? Ada, dan lain sebagainya. Sebenarnya segala macam hal itu bisa diinin. Nah, funneling terakhirnya apa? Yaitu monetize tadi. Caranya gimana dan sebagainya. Biasanya kalau misalnya di produk offering, ya ngasih diskon, ngasih promo dan sebagainya, jam khusus dan lain sebagainya, atau apapun itu dan sebagainya. Ya, nah berikutnya saya ngejelasin mengenai business level. Mungkin ini sedikit berbeda dan sebagainya, tapi saya bakal jabarin lebih detail kali ya versinya saya. Dan ini kalau teman-teman ngecek pasti di berbagai macam tempat berbeda-beda. Tapi ingat dasarnya satu. Maksudnya gimana? Saya jelasin biar teman-teman juga biar lebih gampang kali ya. Nah, strategi ini yang saya bilang itu kayak peta. Ya, teman-teman. Oke. Gini, saya mulainya gini aja dulu. Mungkin agak sensitif.
Ada yang bisnisnya omsetnya 1 juta sebulan. Ada yang 10 juta sebulan. Sehari. Ya. Ada yang 100 juta sehari. Ada yang 1 miliar satu hari. Mungkin ya? Mungkin. Ya. Ada nggak yang gede? Ada. Permasalahan gini, setiap bisnis ya kenaikan omset dan lain sebagainya itu pasti menggambarkan dengan statusnya mereka. Maksudnya gimana? Ada stagesnya, ada caranya. Contoh ya, kalau misalnya industri apa ya? Industri apa? Oh belum ada industrinya, udah ada. Jualan apa? Oke, job portal. Kalau awal misalnya nih kita bikin sendiri dan lain sebagainya, bener nggak? Kita ngerjain sendiri dan sebagainya. Ya paling kita bisa dapat leads berapa sih? Kita bisa dapat orang berapa banyak sih? Nggak terlalu banyak. Begitu next, kita tambahin tim dan sebagainya. Otomatis kita bisa jangkau lebih besar dan sebagainya. Ada nggak yang akhirnya sampai punya tower besar? Ada, bener nggak? Nah itu gimana sih? Kok bisa sampai dia punya tower besar dan sebagainya? Pasti dia udah lewatin stages ini, versi saya. Dan ini menurut saya, kalau misalnya kita udah bisa buatin seperti ini, ya teman-teman bisa lebih mudah. Ketika apa? Ketika teman-teman tahu arahnya kemana. Saya pengen punya gedung bertingkat. Saya simpel pertanyaannya. Teman-teman ngerti nggak cara ngebangun rumah tapak? Kalau teman-teman ngerti buat rumah tapak, lebih gampang nggak untuk bisa bikin 2 tingkat, 3 tingkat, dan lain sebagainya. Ya, jadi saya bilang ini peta doang, ya bukan artinya finish di situ. Tapi yang ujungnya ada sistem atau ada otomasinya. Ketika teman-teman bikin bisnis ya, balik lagi. Kita bisa kayak tajir melintir cuma dari satu level doang. Tapi balik lagi. Ya, problemnya ketika kalau misalnya kita sakit, nggak ada di tempat dan lain sebagainya, gimana? Ini yang paling sering terjadi. Teman-teman yang jasa, misalnya contoh, apalagi hitungannya masih self-employee, ya kalau boleh versi saya, self-employee, kalau misalnya ketika kita lagi tidak bekerja, ya nggak dapat income-nya. Tapi kalau kita udah mulai bangun tim, ya tim yang mana dulu dan sebagainya, yang mesti diarahin dan sebagainya, otomatis nantinya ini akan membantu kita lebih gampang untuk naik kelas. Ya problemnya baru dimulai ketika kita lagi nggak ada di tempat. Ya liburan lama, misalnya contoh, atau sakit dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini versi saya adalah jangan diloncat-loncat, ya setiap bagian harus dilengkapin. Terus setiap level ada challenge-nya, pastiin beresin dulu masalahnya, ya. Dan sistemnya gini, kalau teman-teman di level 1, kerjain level 2. Teman-teman di level 2, kerjain level 3. Teman-teman di level 3, kerjain level 4. Jadi 1 step di atas level yang ada. Nih, yang tadi yang saya bilang, kalau kita level 0 baru mau mulai, kita mulai mikirin level 1-nya nanti, ya. Kalau misalnya udah naik level 1 nih, udah mulai jalan dan sebagainya, nanti naik level 2. Harus tetap lebih tinggi ngerjainnya. Terus kalau misalnya kita nggak naik lebih tinggi, bakal stuck di situ-situ aja. Efeknya kemana? Nggak apa-apa sih, tajir juga. Teman saya ada yang jualan di Tanah Abang, ya jauh lebih gede omsetnya dibanding saya, rumahnya lebih bagus dan sebagainya. Ya udah, tapi akhirnya apa? Dia mesti jaga toko selamanya. Dia mesti buat seperti itu selamanya. Balik lagi, itu tergantung teman-teman maunya seperti apa. Ya, level ini cuma ngegambarin sistem navigasi, bukan berarti nggak bisa naik, nggak bisa turun, stuck. Jujur, waktu saya bangun, waktu saya membangun bisnis orang tua kasar gitu, bantuin orang tua, itu stuck di level 3 versi saya. Saya ngerasa saya nggak bisa naik ke level 4 ke 5 gitu loh. Karena apa? Sebenarnya dari willing aja sih sebenarnya. Teman-teman semakin ke atas, teman-teman dalam tanda kutip semakin berani melepas kasar gitu. Kok gitu ya maksudnya semakin ngelepas kok makin naik ya? Nah nanti kita jelasin. Ya. Jadi nanti ada biaya yang keluar, nggak jelas keluar dari mana dan lain sebagainya, dan bisa berantakan ketika kalau kita nggak siap, kita maksa naik kelas secepatnya. Nah, yang teman-teman butuhin adalah nanti fungsi kontrol, ya kerja keras itu wajib, ya kerja cerdas itu pasti, bener nggak? Ya. Tapi jangan pernah lupa bangun sistem, karena pada dasarnya bisnis yang baik itu harus punya sistem, ya teman-teman. Bisnis itu tidak harus tetap gerak, ada dengan nggak ada kita. Bahkan yang terbaik adalah ketika kita nggak ada di situ, bisnis itu tetap berkembang. Ya, ya kalau kita lihat konglomerasi yang gede-gede segala macam, kalau kita pikir-pikir, bosnya pada datang nggak sih ke kantor? Nggak pernah. Nggak pada datang masih. Cuman buat having fun aja, seneng-seneng aja ke kantor, cuman halo-halo doang. Karena apa? Udah pada banyak yang ngerjain gitu loh.
Tapi kalau misalnya belum, ya kita mesti rapihin gitu. Nah, balik lagi tadi, setiap ini berapa lama dan lain sebagainya, tergantung ownernya. Saya jalanin step 1 sampai 3 itu sekitar 3 bulanan, step 4 bisa setahun lebih. Jadi tergantung daripada teman-teman willingnya naiknya seperti apa. Nah, ini roadmap versi saya. Ya. Jadi teman-teman harus sudah ada business plan, marketing plan, atau strateginya seperti apa. Ya, jadi teman-teman harus tahu apa sih, mau kemana sih, jalannya seperti apa. Ya, mau jadi insurance, mau jadi HR consulting dan sebagainya, mau ke arah mana. Saya pernah ketemu spesialis itu, job hunter, nyomot-nyomotin tempat orang gitu. Ada, baru tahu saya. Ada yang spesialis, dia bikin, saya sebenarnya lagi nyari nih, HR, mengenai namanya Learning Management System, LMS. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ada lagi nih, ternyata yang memberikan facility seperti ini dan sebagainya. Ternyata setiap perusahaan tuh punya marketnya tersendiri, niche tersendiri gitu. Kedua, nah level 1 harus ada penjualan dulu. Setelah penjualan bagus, harus ada namanya sales marketing. Jualan nomor 1, ya. Nggak ada duit, nggak bisa bayar, apapun. Ya. Katanya nggak semua orang butuh duit. Tapi nggak ada duit, semua orang susah, gitu katanya. Jadi harus ada namanya sales dan marketing dulu. Penjualan nomor 1. Begitu udah ada penjualan, harus ada nomor 2. Accounting atau finance. Harus ada pencatatan. Tanpa adanya pencatatan, kita nggak tahu kita untung atau rugi. Jualannya banyak. Ya. Katanya 1 juta piece. Rugi semua. Iklannya lebih gede. Kasar gitu. Ya. Terus habis itu juga ketiga, operasional. Udah mulai bisa namanya forecasting, persiapan dan sebagainya, purchasing dan sebagainya. Tadi ada yang nanyain mengenai level 2 dan level 3 ya, sistemnya kasar gitu. Saya melakukan pencatatan dan sebagainya. Itu pakai sistemnya apa segala macam, balik lagi tergantung daripada perusahaan teman-teman. Gunanya apa dan sebagainya. Karena gini, gak ada satupun, saya ngomong di sini, ini baik menurut saya. Ya, teman-teman mau jiplak, percaya sama saya, gak akan bisa jalan. Karena apa? Situasi dan kondisinya berbeda. Ya, jadi teman-teman harus pastiin dulu sesuai dengan teman-teman. Bahkan kalau saya bilang sampai sekarang, saya punya sistem dan sebagainya, masih banyak backbone-nya pakai Excel. Aplikasinya kok buat apa kok nggak pakai Excel dan sebagainya? Ya balik lagi tergantung daripada kebutuhan. Gitu. Terus habis itu nomor 4 HRD. Udah mulai ada yang jagain, udah mulai ada yang bikinin, ngebantuin kita sehari-hari masalahnya dan sebagainya, kita beresin HR. Kenapa saya ada garis gini? Kadang-kadang orang tuh mentok di level 3. Nah, mulai di level 4, level 5 ke level 6-nya kadang-kadang gak dijalanin. Level 5, level 6-nya itu lebih kepada pengembangan bisnis strategik. Habis itu baru mulai relationship, investor, ya meet up dan sebagainya, kasar gitu. Jadi berpartner itu menurut saya setelah kita beres. Ya, kalau 1 sampai 4 feeling saya, kalau teman-teman bisnis udah bagus, ini feeling saya timnya juga udah mulai ada dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang berdatangan mulai ngajakin partner. Kenapa tadi? Karena orang mau berpartner dengan orang yang terbaik. Nomor 1, jalan dan sebagainya. Kalau awal-awal kita udah ngajak merit, susah juga nih kadang-kadang gitu. Bagus sama mau kasar gitu. Beres itu nanti abis nikah ribut di dalam nanti. Ya itu juga kan gak bagus. Nah intinya menurut saya ada step by stepnya. Ya, saya baru mulai naik ke level 5 ke 6, ini juga pelan-pelan. Apakah saya udah benar-benar rapih? Belum. Ya, karena namanya bisnis pasti ada sesuatu yang selalu kita bisa perbaiki. Makanya setiap hari harus lebih baik. Gitu. Nah, dari saya itu aja. Saya cerita gak terlalu banyak. Tapi saya pengen dengar dari teman-teman. Mungkin ada yang mau question. Balik lagi. Saya bakal jelasin versinya saya. Apapun itu, ya teman-teman boleh tanyain. Ini mungkin balik lagi tadi, saya jagoannya di marketplace, jualannya produk, balik lagi. Nah, mungkin ada yang nggak retail, apapun itu segala macam, silakan ditanyain. Mungkin saya bisa jawab versi pengetahuan saya. Gitu. Sekali lagi, terima kasih. Silakan. Silakan. Apapun ya, nanyanya apapun. Ya. Ya. Namanya siapa sih? Aku mau kenalan dulu dong. Tes. Halo, Ya. ya saya Sofia. Ya. Mau tanya, ada 2 hal sih. Gak apa-apa. Basicnya saya dulu pernah ada
apa namanya jual fashion, Oke. baju, jadi Oke. buat sendiri. Ah, Nah, tapi seiring jalan waktu ya, karena memang saya rasa fashion itu kan updated kan, setiap Betul. tahun berubah kan, saya betulin dulu. Setiap hari. setiap hari ya. Oke, ya setiap tahun terlalu lama ya. Iya. Nah itu saya tuh sebenarnya baru beberapa bulan kayak ngerasa, aduh kayaknya udah kurang updated terus ya udah. Saya nggak jadi Iya, jalanin lagi kan. Nah ini pertanyaan saya gimana ini bisa terus stabil kan? Dan ini kan sepatu berarti kan modelnya banyak. Betul, banyak. Nah itu yang pertama itu bagaimana maksudnya yang bikin desainnya itu siapa? Sendiri atau gimana? Nah itu Itu per yang berapa di belakang kali? Istri saya yang bikin. Gak apa-apa lanjut dulu. Nah itu kan cara bikinnya mungkin idenya itu mungkin boleh gak sih atau mungkin gak sih misalnya lihat-lihat dari kompetitor atau dari mana dan comot sini ya maksudnya ya, gimana gitu loh efeknya atau apa. Nah terus juga yang kedua ya itu sih sekarang apalagi sepatu itu kan banyak sekali kan kompetitor kan dari brand A sampai Z itu ada. Sama saya juga waktu fashion baju itu kan banyak sekali. Betul. Nah itu gimana amongst the competitors gitu saking segitu banyaknya? Unik oke lah, let's say unik semuanya kayak saya lihat unik juga gitu kan. Bener. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama saya sebenarnya. Oh gitu. Iya bener. Berkompetisi gimana? Itu kan red ocean banget, bener nggak? Ini perang banget dan sebagainya. Kok bisa sih tumbuh seperti ini dan lain sebagainya? Mungkin ini kalau saya tarik mundur pertanyaannya, tadi namanya siapa? Sofia. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi versi saya gini, setiap orang tuh pasti punya background story kasar gitu. Tadi yang saya bilang, foundation saya sebenarnya di sepatu udah cukup lama. Jadi kalau ditanyain bagaimana caranya bayi berdiri, ya bingung juga kadang-kadang gitu ya. Tapi gini, kalau saya bisa jabarin, gimana caranya untuk bisa berkompetisi, itu dulu yang paling penting kan. Pertama, saya tuh udah tahu standar sepatu kasar gitu. Saya mungkin kelebihan saya daripada Sofia adalah saya tahu industri sepatu itu cukup lama dan berkecimpung di situ cukup lama. Intinya gini loh, kita harus berani berkecimpung cukup lama untuk jadi expert. Katanya kan 1 hari ya pemula ya. Terus kalau misalnya habisin 1000 jam katanya udah lebih jago ya, udah expert. Bener nggak? Ada faktor ya katanya. Kalau pernah dengar faktor 10.000 jam kasar gitu. Saya udah lebih dari 10.000 jam di bagian sini. Artinya apa? Saya bahkan kalau boleh bilang nih teman-teman, kalau misalnya udah masuk di industrinya, perhatiin deh, dia nggak cuma jualan, dia nggak cuma tahu di situ, tapi tahu industrinya. Ya, jadi kalau teman-teman mulai dari jualan barang atau misalnya, let's say misalnya kita coba ngomong tadi HR ya, HR itu bagian kecil, industrinya sebenarnya HR itu udah industri, udah satu industri. Tapi kalau kita ngomongin job hunter, kerjaan kita job portal segala macam itu masih bagian kecil. Besarannya itu seperti itu. Nah, kalau boleh jujur saya udah cukup lama di sana, ekspertisnya di bidang sana. Jadi saya selalu ngomong nih, ini jadi pertanyaan di kepala saya juga. Apa sih yang ngebedain saya sama yang lain? Karena saya udah expert di bidang situ. Dalam tanda kutip, saya deep down saya ketemu kualitas yang saya mau seperti apa. Jalur seperti yang saya mau seperti apa. Jadi kayak lebih gampang start dari basicnya teman-teman. Karena apa? Rumput tetangga selalu lebih bagus. Bener gak? Patris bagus nih, besok jualan. Gak apa-apa. Besok ada baju bagus jualan. Insurance bagus jualan. Mau bidang mental health jualan. Gak apa-apa. Semuanya tuh pasti kelihatan bagus. Dan semuanya kelihatan menarik. Tapi balik lagi, saya paling ngertinya ini. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kamu, ini ada yang nanya juga, kalau kamu gak jualan di Patris, kamu ngapain? Saya jualan sepatu lagi tetap. Karena saya mungkin ngertinya di sepatu, kasarnya gitu. Saya ngertinya di sepatu. Jadi, menurut saya, chance berhasilnya jauh lebih tinggi ketika kita benar-benar ngerti di bidang situ. Oke, terus gimana berkompetisi kasarnya gitu di tempat sini? Karena saya udah tahu standarnya, karena saya tahu nyari barangnya di mana, saya tahu kualitasnya mesti seperti apa, saya tahu kira-kira harga seperti ini mampu masuk atau enggak dan sebagainya. Itu akan jauh lebih mudah, ya. Ketika kita tahu market kita seperti apa. Terus produk itu seperti apa ngeceknya. Benar yang tadi. Saya selalu ngomong juga cek kompetitor. Di industri manapun yang katanya bilang blue ocean, itu pasti ujungnya red ocean. Percaya sama saya. Hari ini ada ChatGPT, besok Google bikin lagi katanya. Apa namanya? BART katanya.
baru ngomong gitu. Besok bikin lagi, besok ada lagi pasti. Jadi kenapa harus takut berkompetisi? Ya kalau kita aja belum mulai, itu paling problem tuh. Kenapa harus takut berkompetisi? Kenapa kita harus takut berkompetisi padahal kita sendiri belum mulai? Coba aja dulu, jalan aja dulu. Kata Tokopedia apa? Mulai aja dulu. Gitu. Akhirnya saya mulai aja dulu. Waktu mulai, saya bilang tadi ada 10, kalau boleh jujur hampir semua saudara bikin brand. Jalannya enggak, balik lagi. Ada yang jalan, ada yang enggak. Kenapa? Balik lagi. Ide bisa ditiru, tapi eksekusi tidak. Jadi sebenarnya menurut saya tergantung daripada kita jalaninnya, eksekusinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita udah bener eksekusinya, jalannya udah bener dan sebagainya. Sambil kata saya tadi, harus ada evaluasi ya. Karena hari ini bener, belum tentu besok. Tadi bilang, modelnya cepet banget, bener. Jangankan itu, platformnya aja berubahnya cepet banget. Saya cerita sedikit mengenai, berarti 3 tahun ya? 3 tahun saya jalan. Pertama-tama itu, sosial media itu, saya kan juga awam, gak ngerti dan sebagainya. Akhirnya cobalah di sosial media. Gak ngerti, jalan. Itu tuh ternyata awal-awal tuh works banget buat foto. Foto tuh works banget. Yang penting fotonya bagus, jualan gampang. Foto bagus. Tapi kalau saya tanya teman-teman saya lebih expert lagi di belakang, itu lebih gila lagi sih sebenarnya. Dia lebih gila lagi. Katanya jualan, masukin foto, pasti kejual. Kalau sekarang enggak. Masukin foto, fotonya harus bagus, fotonya harus terkonsep, modelnya harus putih bersih. Kata anak milenial sekarang harus bihun katanya, harus slim putih katanya gitu, katanya gitu. Kata adik saya mesti begitu katanya, mesti baru kejual kasar gitu. Kalau enggak susah kasar gitu. Terus terkonsep, punya arah, maunya kemana dan sebagainya. Terus itu foto. Kedua, sekarang udah mulai masuk ke video. Ya udah jelas ya, udah masuk reels, short video. Wah kalau nggak ada video nggak bisa. Dulu awalnya sebenarnya foto ke story dulu. Story tuh harus bagus, harus engage, harus ini segala macam. Lanjut ke reels, harus bagus dan sebagainya. Ya teman-teman, menurut saya ketinggalan. Saya aja ketinggalan. Kenapa saya bilang saya ketinggalan? Karena beberapa bulan yang lalu udah rame banget namanya live. Ya, udah harus. Jadi tadinya kita bisa planning, bisa bikin, terus habis itu bisa create dulu pelan-pelan. Kita buatin video yang serius. Video yang serius aja kan YouTube kan 15, 20 menit, 30 menit, bener nggak? Bikin yang serius nih, konten, bikirin dan sebagainya. Besok, apa dia dibikin konten kasar gitu. Yang penting video, yang penting bagus gitu. Salah satu konten saya yang paling banyak ditonton adalah S3 Marketing. Saya bikinin video. Nah ini nih, bikinin video, terus habis itu pakai CCTV, ada nggak ya masih? Coba di Instagram ada nggak ya? Coba dicek, ada CCTV, terus habis itu saya lingkarin, lihat tuh ada apa? Oh mana banyak yang nanya-nanya tuh. Saya sebenarnya nggak ngincar penjualan, tapi saya ngincar awareness tadi, awareness. Yang penting orang tahu, orang lihat. Instagramnya Patris di bawah banget, saya udah lama banget. Itu dalam waktu 3 hari, 4 hari itu naik banget. Yang nonton ratusan ribu langsung. Ya, cuman gara-gara saya lingkaran merah. Karena apa? 2 hari kemudian saya mau bikin. Tuh ada hantunya, promo, diskon gede-gedean. Kasarnya begitu. Intinya apa? Intinya saya tahu, balik lagi, kita tuh mesti tahu, kita tuh mau arahnya kemana sebenarnya. Jadi bikin konten seperti itu, boleh gak sih? Boleh-boleh aja, balik lagi. Tergantung daripada kita mau larinya kemana. Di bawah banget sih. Jauh banget kayaknya di bawah. Di Reels ya. Di Reels bawah banget. Nah, teman-teman boleh lihat ya. Ini juga sedikit berbeda karena saya juga berbeda dengan brand-brand yang lain karena saya pengen bikin ada engagement atau yang menarik. Artinya apa? Saya bikin drama-drama. Ini kan nggak penting ya di luar ya. Tapi saya punya strategi tersendiri yang mungkin berbeda. Contoh itu deh 21K boleh nggak ngecek? Iya. Jadi saya ini kan nggak ada jualannya sebenarnya. Boleh diklik. Ini sama yang ini jadi berapa? Wow, karena kakaknya udah ngeborong banyak, jadinya semuanya ini udah saya bayar ya kak. Hah? Udah dibayar? Kamu nanya. Kok aneh? Mari kak, saya antar. Hah?
Kak. Belanja banyak banget. Motornya yang mana, Mbak? Ini nih, yang ini nih. Terus, Mbak. Terus, Mbak. Bentar, Mbak. Uangnya belum. Nih, kasih ya udah parkir sini. Oke. Hah? Ih baru deh nemu store kayak gini. Aneh banget. Iya, Mbak. Pembeli kan adalah raja. Jadi sebenarnya Subscribe ini dan tekan simpel tombol banget. loncengnya. Kita mulai dari pembeli adalah raja kan. Nah udah kita buatin video parodinya, Twitch-nya. Ternyata banyak yang nonton gitu loh. Sambil apa stop selling tadi. Teman-teman bisa lihat ya produk-produk saya ya. Ya kayak gitu-gitu lah. Jadi tergantung daripada stylenya teman-teman. Ada nggak aduh alay banget nih kayak gini segala macam. Saya punya teman saya yang main nggak mau kayak gini. Ada. Jadi balik lagi tergantung kalau kita udah kenal marketnya itu nggak akan pusing. Saya kasih tahu ya. Sepatu adalah sepatu. Kopi adalah kopi. Ya kopi gitu maksud saya. Tapi gimana cara kita ngemasnya, kita brandingnya, kita ngedelivernya, kita tahu audiens kita seperti apa. Nah ini yang ngebuat kita tuh pasti berbeda dengan yang lain. Seperti itu. Cukup menjawab ya? Ya, terima kasih. Silakan ada yang mau nanya lagi? Scroll lagi sambil scroll. Silakan ada yang mau nanya nggak? S3 marketing. S3 marketing di bawah banget ya. Soalnya saya bikin target konten gini aja banyak banget. Saya sehari aja bisa cukup banyak bikin seperti ini. Ya. Jadi balik lagi planning dan lain sebagainya teman-teman harus bikin bawah terus. Bawah jauh banget. Harus sampai dapat mau lihat katanya. Di bawah banget soalnya itu kayaknya udah 2 tahun yang lalu deh seingat saya. Makanya. Ayo ada lagi? Ada yang mau nanya nggak? Iya boleh. Kasih. Yuk. Tes. Tes. Oke. Ya. Nah, mau nanya. Tadi kan awalnya kan pasti kan ininya kan dari sepatu nih, Ya. dari sepatu perempuan nih. Nah, tadi pas lihat sedikit di katalog produknya tuh ada tas juga gitu Oke. kan. Nah, butuh waktu berapa lama untuk bridging dari mulai dari sepatu terus bisa ke tas terus bisa ke yang lain gitu? Oke. Good question ya. Pertanyaannya kapan kita mesti dalam tanda kutip expand atau pivot tadi ya. Balik lagi. Kalau penjualan udah ada. Kalau penjualan belum ada jangan. Nah, pada saat penjualan udah ada, kita benar-benar harus tahu itu produk yang kita produce, produk yang kita buat dan lain sebagainya itu udah bagus atau belum. Ya, jadi ketika kita udah menang marketnya, udah besar penjualannya dan sebagainya, baru mulai pivot. Besarnya itu seperti apa? Besarnya itu tergantung dari teman-teman. Tapi menurut saya, besarnya itu mesti benar-benar emang dalam tanda kutip besar. Let's say misalnya contoh, saya pasang target kadang-kadang bahkan lebih gila. Untuk bisa berani pivot di baju, kemarin saya mesti 800.000 follower, penjualan mesti ratusan ribu. Kak dulu baru. Waktu di tas saya 30.000, 40.000 penjualan dulu. Baru mulai kasar gitu. Gimana? Karena saya pengen, dalam tanda kutip ya saya pengen bener-bener orang tuh tahu produknya Patris, ya itu. Gitu loh. Baru jalan kasar gitu. Udah ketemu belum ya? Belum ya, Syah? Belum, masih bawah kayaknya. Terus kayaknya masih bawah. Nah, saya kasih tahu ya, saya bikin konten begini, saya bikin sistem begini, ini berubah terus. Jadi, apa yang hari ini berhasil, belum tentu besok udah lewat kayaknya. Di atas dikit ya, pelan-pelan. Terus. Oh, ini udah. Terus, mana ya? Terus. Bukan. Terus. Itu bawah. Nah itu tuh. Bawah. Yang kanan. Nah. 500.000. Nah ceritanya jadi ini kan baru datang teman baru. Saya bikin doa lah kasarnya gitu. Versinya mereka. Ada pengajian. Terus habis itu dibikin nih. Kedengarannya suaranya. Iya tuh lihat ada nggak tuh, ada apa tuh? Terus nggak ada sampai ngezoom loh, nggak ada. Besoknya saya bikin gini lagi nggak efek sih gitu. pengen coba lagi gitu. Nggak ada nih, gimana nih dan sebagainya. Di CCTV itu ada ketangkap beberapa kejadian aneh nih.
Lihat deh di pojok kiri itu. Tuh. Nah, ini di Lihat kanan tuh. nih. Nah, tapi kalau yang di luar ini lebih parah lagi nih. Lanjutnya lagi di part 2 ya. Nah, gini, seminggu lalu tuh kita ngadain doa bersama nih di Petris. Yang tujuannya buat doain tempat baru kita ini. Nah, soalnya nih di CCTV itu ada ketangkap beberapa kejadian aneh nih. Lihat deh di pojok kiri itu. Nah, Nyariin ini kan? di kanan nih. Nah, tapi kalau yang di luar ini lebih parah lagi nih. Lanjutnya lagi di part 2 ya. Next. Nah ini part 2 nih. Yang itu yang kribo. Ini nyari promoan di online shop susah banget ya. Ini Petris juga nih tuben-tubenan nggak ngasih promo. Heran pada pelit banget online shop zaman sekarang nih dah. Capek pokoknya mah. Ya ini video-video yang mungkin bikin lucu-lucuan lah ya S3 marketing. Karena biar apa? Biar orang lihat dulu. Apa sih? Besoknya pas dicek, oh ternyata promo kayak gitu. Dan itu lumayan efektif. Kita nggak ada ads dan lain sebagainya. Ini belum bisa ads ya seingat saya. Itu udah 50.000 follower. 50.000 yang nonton kasar gitu. Nah seperti ini maksudnya balik lagi tergantung daripada teman-teman mendeliver tadi. Yang saya target awal-awal saya udah ngomong saya pengen orang lihat dulu. Artinya apa? Cold dulu kasar gini. Nah ini mungkin tergantung daripada masing-masing. Mungkin kalau misalnya industrinya yang jasa dan sebagainya nggak cocok dibikin seperti ini. Karena buat apa? Balik lagi. Karena saya orangnya butuh, kalau di tempat saya butuh orang lihat saya banyak. Ya. Karena apa? Sekali ditonton, bagus. Oh iya ya. Kedua kali ditonton, menarik nih, di tap love. Ketiga, mulai scroll-scroll. Keempat, masuk keranjang. Habis itu lupa. Ada juga kan kayak gitu, maksudnya belanja sih cuma masuk keranjang doang gitu. Nah akhirnya nanti mungkin dari keranjang dan sebagainya akhirnya bisa sampai beli. Nah balik lagi, proses menuju beli katanya ada yang bilang 3 kali, 5 kali, 10 kali diiklanin, ketemu, tahu brand kita dan sebagainya, baru orang mau beli kasar gitu. Nah di industri seperti saya, karena saya udah tahu butuh orang seperti itu, apalagi decision-nya itu kan mesti cukup apa ya? Mesti cukup agak cukup cepat. Karena kan industri fashion agak visual, ya agak impulsif, pengen beli nih. Percaya nggak jam 3 pagi ada yang beli sepatu? Ada. Jam 3 pagi, jam 2 pagi ada yang beli sepatu kasarnya begitu. Jadi teman-teman tergantung ya industrinya seperti apa. Kalau industrinya teman-teman di jasa dan sebagainya, terapin caranya saya pasti nggak akan jalan. Tapi ingat 2 hal tadi, ya teman-teman ngerti funnelingnya, ya teman-teman ngerti arahnya kemana, mesti diarahin kemana, sistemnya bagaimana, ya. Abis itu bangun timnya seperti apa, saya yakin teman-teman omsetnya juga naik dengan sendirinya, kasar gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Adminnya 24 jam. Adminnya 24 jam. Boleh ditanya nanti, adminnya 24 jam. Nah, ayo ada lagi? Silakan ada yang mau nanya? Apapun dong. Mumpung. Penjualannya dari garasi kok. penjualannya dari pertama kali Patris jualan yang dilakuin apa? Ya karena kita mainnya tadi bermain di sosial media dan sebagainya. Ya dan mungkin juga orang marketing kali ya. Jadi yang saya buat bisnis plan-nya itu paling gampang saya bikin namanya marketing mix. Ya artinya teman-teman harus price, place, bentar, kok lupa gue. Ya price, promotion, ya itu harus dibuat dulu. Jadi teman-teman harus tahu harganya mesti berapa, kompetitor saya dan sebagainya. Cara paling gampang ya tadi, kita harus cek kompetitor, guys. Jadi kita mesti cek kompetitor, ada kayaknya. Belum. 4P kok. 4P. Hah? 4P. 4P apa aja? Produk, price, promotion. Dulu, place. Ini buat produk ya. Kalau ini marketing mix zaman dulu, zaman jadul sebenarnya. Ya, tapi saya pakai ini dan menurut saya masih works gitu loh. Ini standar. Ya kalau di jasa tambah lagi 3 lagi. Ya.
Jasa tambah lagi kalau 3 lagi. Physical evidence, Physical evidence, people, proses, people, and proses. sama proses. Ya, jadi kuncinya kalau misalnya teman-teman mau bagus atau enggak, kita benerin aja di sininya dulu. Saya yakin dari sini bener aja udah efeknya udah beda banget gitu loh. Ya bisnis kita kalau misalnya kita jabarin di sini langsung ketahuan masalahnya di mana, targetnya di mana gitu. Maksudnya gimana? Yang paling gampang ya, harganya berapa? Harga kita tuh di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Price point kita berapa sih? Saya mau bikin yang susah ya, yang susah mungkin ya. Saya mau bikin jasa, kok Clement punya deh saya ini. Saya promosiin. Hello Monday Morning misalnya contoh. Saya mau bikin jasa kelola sosial media. Pertanyaannya adalah, rata-rata jasa kelola sosial media itu berapa? Ada yang 200.000, 300.000 mungkin ada yang jutaan dan sebagainya. Bedanya apa? Balik lagi, price ini menentukan. Karena dari price, dari harga aja, teman-teman sudah berekspektasi. Bagaimana caranya kita membuat ekspektasinya cocok dengan yang diterima. Ini penting banget ya. Price ini penting banget. Jadi teman-teman harus tahu harganya kira-kira cocok nggak. Ya, kalau teman-teman jual apartemen ya di pasar basah, ada yang mau beli nggak? Nggak ada, nggak cocok. Itu place. Jadi lokasinya juga mesti tepat, harganya mesti tepat, ya lokasinya mesti tepat. Abis itu promosinya juga mesti tepat, kasar gitu. Caranya apa? Orang kaya nggak suka dikasih diskon. Kalau perlu yang mahal-mahal saya bisa beli katanya gitu, bener nggak? Nggak usah pakai promo, ya. Kasihnya apa? Jadi kalau misalnya lihat deh kita ngomongin yang gede ya, misalnya contoh kita ngomongin apartemen dan sebagainya. Ya, di tempat kayak mungkin yang lagi tren sekarang di Peak dan lain sebagainya, paling kasihnya installment. Nggak ada tuh nanti hadiah sepeda motor, sepeda nggak akan jalan kasar gitu karena promosinya nggak ngepas. Jadi promosinya juga mesti benar-benar tepat, ya. Jadi product, price, place, promotion. Nah itu benar-benar teman-teman harus tahu. Oh ya, yang paling utama adalah produknya sendiri gitu. Jadi produknya harus benar-benar cocok. Jadi itu yang ngebuat waktu awal-awal saya nge-develop di sini dulu. Begitu udah tahu, saya masukin ke cara nyelesain masalah. Cara nyelesain masalahnya juga saya pakai tools yang sangat gampang. Ya, yang teman-teman juga pasti saya yakin udah tahu. 5W 1H, mau jual kemana? Mau jual ke siapa? Apa yang mau dijual? Caranya gimana dan sebagainya. Ini pertanyaan saya yang paling sering saya tanyain dan paling simpel. Ya, kalau teman-teman mau menjual dan mau jadi marketing, kasar gitu, mau coba menjual produk. Pertanyaan saya simpel, saya punya produk cendol. Kira-kira jual di mana ya? Yang kalau dijual pasti untung atau pasti ada yang mau beli. Di mana? Pasar. Ada lagi? Hah? Sekolahan? Di mana lagi? Ada yang pasti gitu. Oke, lapangan bola. Itu mendekati. Jawaban saya selalu begini. Saya pasti jual di lapangan ya, tempat orang olahraga yang lagi siang-siang terik dan lain sebagainya. Itu jualan pasti gampang banget. Karena apa? Produknya ngepas. Lokasinya tepat. Harganya juga jangan salah ya. Kan jualan cendol ya. Jangan kalian jual sebelah Aqua jualan harganya 3.000, 5.000, kamu jual 30.000, nggak jualan gitu kasarnya gitu. Ya cendol elit ya. Ya mau kalian kasih warna-warni juga cendol warna ungu juga kayaknya nggak beli itu orang gitu. Tapi ya jualan cendol biasa maksud saya pasti jualan. Nah kalau mau cendol warna-warni mungkin bisanya di mall ya. Ya atau enggak tempat-tempat wisata itu pasti kejual. Jadi harus pasin dulu lokasinya, targetnya baru jualan. Kalau enggak jualan. Oke, ya cukup jelas ya. Kalau misalnya standarnya sih seperti itu menurut saya. Jadi untuk pengembangan dan sebagainya, saya rasa teman-teman, nah tadi di level 6 ada yang inget nggak apa? Ada yang pada foto sih, relationship, ya partnership dan sebagainya. Ketika teman-teman mau naik level berikutnya, mulailah
berteman dengan yang lain, berkomunitas dan sebagainya. Jadi kenapa sih aku mau bagi dan sebagainya di sini? Ya, aku happy dengan pergerakan namanya tes ini. Artinya kita bisa berkomunitas. Semestinya ini nggak satu arah yang saya bilang tadi. Nggak saya ngomong doang di sini. Teman-teman mestinya bisa bercerita dan bisa saling sharing, berbagi. Ketika ada peluang dan sebagainya pun saling berbagi. Jadi menurut saya, ketika kita berpartner, ketika kita berteman dengan baik dan sebagainya, berkomunitas dengan baik dan sebagainya, peluang nggak akan habis. Ya, bahkan saya punya teman, yang dia cuman cukup join satu komunitas. Itu dia punya kerjaan gak beres-beres kasar gitu. Ada aja dapat kerjaannya. Ya, dia mau printing baju, dia printing waktu itu. Dia printing. Karena dia printing, dia dapat aja kerjaan dari mana? Dari situ, dari teman-teman semua di situ. Ya, makanya intensity kita untuk berkomunitas itu penting sekali. Ya, jadi saya harap teman-teman juga nanti mungkin ini ceritanya saya, versi saya. Ya akhirnya mungkin bisa ngobrol, bisa sharing, mungkin. Dibandingkan dengan beberapa bisnis yang lain, saya emang masih kecil kasarnya gitu. Ya mungkin juga moga-moga bisa menginspirasi kasarnya balik lagi. Ya, tapi intinya berjejaring itu penting. Ya, artinya nggak ada yang tahu. Siapa tahu udah ini ada yang main. Kok saya main lem sepatu gitu. Nah, ngomongin masalah berjejaring. Kemarin saya tuh baru ada event. Ya, isinya semua. Eventnya adalah Imlekan dengan Persepatuan Indonesia. Isinya itu brand sepatu semua. Ada yang produksi sepatu semua. Ada yang main di komponen-komponen dan sebagainya. Kok kanan kiri itu nggak rival kasarnya. Ya rival, tapi karena kita niatnya berjejaring dan sebagainya, akhirnya kita bisa berelasi sih. Akhirnya ada beberapa juga yang akhirnya bisa, oh iya ya bisa apa sih namanya? Oh dia ada bahan misalnya contoh dia ada sepatu, ada kulit, ada hak misalnya dan sebagainya. Akhirnya kita bisa kerjasama komponen. Gak ada yang tahu kita tuh dapat teman dari mana, kita tuh dapat informasi dari mana. Tapi balik lagi, kalau kita mau terbuka, kita mau terlibat, biasanya kita baru bisa dapat benefitnya. Ya, jadi ketika kita mau berbagi, membuka dan sebagainya, baru dapat hasilnya gitu. Oke, ada lagi? Seru ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan? Ada nggak? Ayo dong. Ini saya mendongeng di depan ini dari tadi. Nggak ada yang penasaran gitu. Kak Riko jual berapa piece sih sehari? Cie. Kalau pengen nanya tapi malu-malu kan. Waktu baru mulai, hari pertama. No. Hari pertama kan? Hari kedua? Hari pertama nggak ada. Saya baru mulai dapat penjualan itu sekitar seminggu 2 minggu ya kayaknya. Seminggu 2 minggu. Tuh, seminggu 2 minggu tuh guys. Tapi minggu ketiga, minggu keempat kita tuh udah penjualan udah agak lumayan, udah 30-40 piece dan sebagainya. Nah, per hari? Ya, per hari. Dan gini. Nah, ini juga banyak yang ditanya ini. Mungkin teman-teman kalau baru mau mulai dan sebagainya banyak juga yang nanya begini. Kok kapan saya mulai ada karyawan baru? Saya baru mulai nambah karyawan. Siapa? Saya butuh nih. Saya gak mau repot, saya maunya dikerjain. Nah saya baru nambah itu sekitar 30-40 piece satu hari. Masih berdua sama istri, foto-foto sendiri, packing-packing sendiri, ngambil barang sendiri, print resi sendiri, semuanya sendiri, kasar gitu. Jadi saya mau repot, sampai sekarang pun mau repot sih sebenarnya. Masih nganter barang juga ke ekspedisi. Artinya kita sendiri harus mau terjun. Yang tadi saya bilang, saya bisnis levelnya baru 0 kan tadi. Operation tadi kan ada di atas, bener gak? Sales itu kan nomor 1. Ya udah saya lakuin itu dulu. Jadi sebelum itu jalan, baru saya lanjut ke level-level berikutnya. Jadi waktu awal-awal benar-benar kerjain semua sendiri. Kalau saya gitu. Jadi, nah kapan dan mungkin pertanyaan yang sering ditanyain juga ketika bangun tim dan sebagainya, lebih baik in-house di dalam atau lebih baik ke outsource keluar. Nah ini juga pasti jadi pertanyaan kan, bener gak? Nah saya selalu jawabnya gini, kalau misalnya kita punya kemampuan, bisa kontrol, ada waktu ya untuk kontrol, itu kita boleh in-house, punya kemampuan ya. Tapi kalau kita gak punya kemampuan, kita cari outsource, yang lebih expert, yang lebih jago, yang emang bidangnya itu.
caranya tahu yang expert yang gimana segala macam, yang fokus di bidang itu, yang udah ada kredibilitasnya udah lama dan sebagainya, itu penting banget. Saya banyak ngomongin marketing. Terakhir ya, satu ini terakhir ya. Saya mau bagian ke ini deh, ke WA, tolong di share. Saya baru dapat, ini bagus banget menurut saya. Jadi teman-teman boleh di ini. Apakah Kakak Riko mau masuk ke grup? Apa? Ke grup teman-teman ini bootcamp? Kalau perlu boleh, kalau mau aja. Tolong di ini dong, tolong di share bisa nggak ya? Share-nya ke siapa tadi barusan? Sekretari ya? Kamu kirim ke Varian? Sekretari. Iya. Oh bukan, kemana itu? Lu kirimnya ke sekretari gue kan? Iya. Itu Varian yang pegang. Oh di situ yang ya? WA di situ ada nggak? Oh iya ada. Ada satu slide yang menurut saya gini loh. Ini juga pasti jadi bahan pembelajaran saya di tim internal sih sebenarnya. Jadi kenapa sih barang itu terjual? Ini dari the marketing sih ya, saya. Apa sih yang ngebuat barang itu terjual dan orang itu akhirnya repeat order? Orang itu jadi beli. Udah dikirim. Funnel dari atas yang dari cold, ya dari warm langsung berubah jadi hot itu kalau gimana? Ada nggak? Kak Varian sudah dikirim? Dikirim ke grup ya? Oh enggak, dikirim ke ini. Kirim ke Syarul mau ditampilkan. Ya. Dor. Jadi, oke. Silakan. Jadi kenapa sih orang beli dan akhirnya mau jadi dalam tanda kutip ya jadi loyal terhadap brand kita? Itu nomor satu, ya good quality product or services. Makanya saya bilang nomor satu yang bikin orang tuh mau beli karena emang produknya bagus. Ya, nomor kedua tuh baru ngomong review ya. Ya jadi artinya emang produknya sendiri udah powerful. Jangan sampai teman-teman jual ya kalau misalnya kita jualan kucing ya jualan kucing kasar gitu. Jangan kucing dalam karung kasar gitu. Ya moga-moga kucing kasar gitu. Jangan-jangan tikus. Jangan-jangan apa. Artinya jangan pernah bungkus produk teman-teman gak sesuai standarnya. Itu juga bakal problem. Ya teman-teman dalam tanda kutip mau nge-charge tinggi boleh gak? Boleh. Saya punya teman yang jualan sepatu 900.000. Sepatu saya bilang. Kualitas saya bisa tahu. Ini pakai dalam tanda kutip ya modalnya berapa gitu. Saya tahu. Tapi bagaimana dia ngemasih itu berbeda. Balik lagi produk is produk. Jadi quality produk menurut saya itu yang harus dibangun ya karena tanpa produk yang berkualitas orang cuma taunya harga. Ya. Karena apa? Harga itu nomor 3. Harganya bukan malah. Ya fair price atau enggak? Harganya masuk akal atau enggak? Worth it atau enggak kasar gitu. Terus habis itu baru tuh mulai ke bawah tuh. Dia melakukan pendekatannya baik, dia benar-benar baik dan sebagainya. Baik-baik aja banyak yang nipu ya. Kasar gitu. Jadi hati-hati maksud saya gitu loh. Katanya lipo bagus, Meikarta kena. Bener gak? Dan lain sebagainya. Artinya kita mesti lihat lah. Kalau emang produknya bagus pasti orang beli. Ya. Jadi pastiin dulu produknya itu beneran bagus. Ratingnya bagus. Ya. Harganya masuk akal. 3 terbesar ini aja udah bener-bener oke banget. Ya. Terakhir. Boleh. Oke, mau nanya sedikit mengenai... Namanya siapa? Maaf. Niko. Niko aja tadi lupa. Maaf. Mau nanya sedikit mengenai kayak... Jadi kan tadi cerita setelah berapa bulan baru rutin 30-40 per bulan ya? Setelah 3 per hari maksudnya? Iya. Setelah 3-4 bulan? Iya, betul. Nah, cuma maksudnya sebelum itu kan kalau mau ngomong kan bener-bener... Let's say Patris kan baru zero banget kan. Strategi apa yang dipakai sama Bro Riko sehingga artinya kalau orang percaya beli 30-40 sehari itu berarti kan sudah mulai dikenal. Iya. Nah, strategi mengenalkan Patris ini di awal biar orang tetap milih Patris dibandingkan yang lain tuh strategi apa sih yang dipakai waktu awal-awal banget? Iya. Sebenarnya tadi makasih pertanyaannya Niko. Sebenarnya simple yang tadi saya bilang, saya balik lagi ke sini nanti gitu. Ketika saya udah buatin standar segala macam, ini orang tuh lebih jelas ini tuh produknya produk apa, harganya harga di mana. Promosinya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya orang mulai kenal. Nah kalau kita paham di industrinya kita, itu akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kita tahu benchmarknya seperti apa. Kita nggak ngelihat ini cuma sekedar dari kita. Tapi kita mungkin paling gampang adalah, saya bandingin ke 30-40 kompetitor kita. Jangan pelit, kadang-kadang nyari 1-2 gitu. Ya kalau saya dulu, zaman dulu mungkin agak sih tahu, ini teman saya juga di kuliah. Kalau saya ikut ke panitiaan kasar gitu ya.
suruh nyari barang. Saya tuh dulu kerjanya jadi perkap, jadi kuli kasarnya gitu. Ya, suruh nyari lem, nyari ini. Nah, tapi saya sering nyari harga kan, ngebandingin. Saya biasanya sebelum membeli, sebelum dalam tanda kutip pengadaan, saya dituntut untuk cari 10-15 vendor. Itu juga berlaku di bisnis. Jadi biasain untuk cek dulu kompetitor dan sebagainya. Nah, begitu udah masuk di sini dan sebagainya, baru saya aktivasi. Aktivasinya lewat mana? Karena saya tadi place-nya online. Nah, saya jualan lewat online. Foto-fotonya dan lain sebagainya. Saya rapihin. Ya, nggak ada penjualan. Iya, attraction-nya nggak ada sampai 100 dan sebagainya. Habis itu apa? Sebenarnya ada magic paling gampang sekarang. Iklan. Zaman sekarang udah hampir nggak mungkin nggak pakai iklan. Kenapa saya bilang? Bahkan Aqua segede gitu pun masih melakukan aktivasi iklan. Lalu brand masih sumur jagung kasarnya gitu. Gak lakuin iklan atau budget iklan kecil, bohong. Jadi semakin besar brand kita biasanya iklan juga mengikuti. Tapi jangan salah juga. Oh, banyak juga nih yang ketemu nih. Oh, ya udah iklan aja kalau gitu. Iklan kegedean juga bermasalah. Iklannya nanti dipasin sama penjualan. Pelan-pelan kalau kita udah ngebangun pasti ada aja penjualan kasar gitu. Mungkin itu yang bisa ngebantu jawab ya. Tapi kalau misalnya ngeliatin dari sini, nomor 1 dan nomor 2, balik lagi. Produknya mesti bagus. Begitu orang dapat ads, bagus, delivernya oke, dia ngasih review. Reviewnya juga jadi efek balik juga ke kita. Kasar gitu. Jadi review ini penting banget sih. Bahkan kalau cewek-cewek yang saya dengar ya, saya interview, kalau terutama di marketplace, yang dicari ya produk rating, bener gak? Terus diklik apa? Bukan bintang 5, bintang 1. Ada gak nih masalah gitu. Bener gak? Ngaku jujur. Enggak. Langsung nyari bintang 5. Biasanya orang nyari bintang 1-nya dulu. Bintang 1, bintang 2. Ada masalah gak nih? Apalagi skincare ya. Misalnya contoh dan sebagainya. Saya takut nih, bener gak? Ada gak nih yang pas pakai merah-merah gitu. Ternyata bagus ratingnya. Kalau ratingnya tinggi, bagus dan sebagainya, otomatis mereka bisa lebih pede untuk beli. Mungkin seperti itu ya. Ya sekali lagi terima kasih buat waktunya. Thank you banget udah berbagi. Ini beri tepuk tangan yang semangat ya. Thank you banget nih Kak Riko nih keren banget. Sini dulu jangan mana-mana loh. Jadi ya kan. Oh tenang. Enggak. Jadi teman-teman nanti jangan lupa follow Patricius Official Kak Riko Antonius. Kalau pengen tanya-tanya di Instagramnya boleh ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung. Dan Patrice sudah ada reseller dropshipper belum? Reseller dropshipper? Udah ada. Jadi buat yang belum punya brand, tadi kalau pengen jadi reseller sama dropshippernya, tinggal kontak lagi ke Riko Antonius DM. Asik kan? Produknya kayak gitu tadi. Brandingnya udah jelas, tinggal dijualin aja, jalur distribusi. Nah, kalau yang udah punya brand tadi kayak gitu, asik kan kalau kayak begini kan? Nah, makanya semoga nanti ke depannya teman-teman kerjain, bisa kolaborasi. Jadi kalau dia mainnya di travel bro, tapi travel sama sepatu Ya siapa tahu. masih masuk tuh, ya kan Ca? Jalan-jalan dapat sepatu semua tuh. Iya, bisa ya, makanya jadi banyak yang bisa terjadi. Seperti tadi Kak Riko juga udah bilang kalau berkomunitas nanti lebih aktif. Nah kita kan ada tempat, kita pengen juga kalau misalkan nanti 2 minggu lagi ya Kak Varian. Oh enggak, nanti kita undur. Kita mau bikin yang ini F&B grupnya. Jadi nanti ngumpulnya tuh di kantor kita di pusat sih memang. Cuma nanti kalau misalkan emang mau perpakaian dan profesionan bisa ke kita di Bogor. Cuma kalau Bogor jauh banget bro ngumpulnya bro. Gue pusing ngaturnya di sana gitu kan. Iya. Boleh. Nanti ada nggak yang berminat kita datang ke Patrice Main Space, Cek? Patrice Main Space? Boleh. Boleh ya. Ada yang berminat mau ngeliat ke sana, ngeliat operasionalnya Kakak Riko. Oh, pada tertarik gitu kan. Nanti kita visit ke situ boleh bro ya. Sekalian YouTube. Nanti Kak Sonde, kita YouTube nih ngeliput berikutnya Patrice. Kemarin Batik Walter udah selesai belum? Belum. Kebut. Jadi kita bakal ngeliput member-member Riko masuk YouTube lagi. Nanti Patrice itu main space sudah siap? Udah beres. Kita cerita udah dalam 3 tahun kita pindah 3 kali. Dari awalnya di garasi, minjem gudang orang tua, pindah akhirnya ke ruko 2 tempat. Sekarang udah ada gudang. Kemarin gudang plus operasional 1 lantai, sekarang gudang operasional sendiri, gudang udah 3 lantai, kasarnya gitu. Itu dalam 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun loh guys, kalau komit bisa tuh guys ya. Oke, thank you banget Kak Riko, sekali lagi udah hadir ke sini, udah nemenin kita udah sharing, nanti kita bisa ngobrol lagi pas makan siang, ikut makan siang bareng ya. Boleh ngobrol-ngobrol ya sama ada istri tercinta kalau pengen tanya soal desain,
Itu inspirasinya dari mana? Mungkin lain kali kita harus gantian ajaknya suami istri, bukan suaminya doang, ya kan? Setuju? Seru nih, kayak gitu ya. Thank you banget bro. Sayang sekali plakatnya belum selesai, jadi kita nggak serahkan di sini. Nanti kita akan kirimkan. Betul. Nah tuh lihat mentalnya gimana? Yang penting berbagi dulu teman-teman kan. Cia, mantap. Nanti teman-teman juga harus sukses, harus berbagi. Tepuk tangan lagi yang semangat buat ini. Thank you banget Kak Riko. Much appreciated udah datang ya.